Selamat siang untuk kita semua. Di sini saya, Deborah Manalu, akan merefleksikan bagaimana tentang keterbatasan kecerdasan artifisial beserta etikanya. Jadi di sini pertama sekali kita mengerti dulu apa itu kecerdasan artifisial atau yang sering disebut sekarang AI. AI adalah kemampuan mesin yang membutuhkan kecerdasan manusia seperti apa? Seperti belajar dari data, mengenali pola, memecahkan masalah, dan bahkan membuat keputusan. Ya, di sini ada 3 yang saya akan sampaikan bagaimana refleksi saya ketika saya mempelajari etika dan keterbatasan kecerdasan artifisial ini. Yang pertama adalah keterbatasan kecerdasan artifisial. Di sini saya menemukan 2, yaitu yang pertama adalah ketergantungan pada data yang tersedia. Jadi AI belajar dari data. Jika data yang diberikan bias dan tidak lengkap, maka hasil yang diberikan AI juga akan bias ataupun yang kita sebut salah. Nah, AI tidak memiliki pemahaman intuitif tentang dunia nyata. Ia hanya memproses informasi berdasarkan pola yang ditemukan dalam data lainnya. Misalnya, jika sebuah AI diajari dengan data teks yang mayoritas berasal dari satu budaya, ia mungkin kesulitan memahami nuansa. Yang kedua, kurangnya pemahaman kontekstual dari empati. AI tidak memiliki kesadaran, perasaan, atau pemahaman mendalam tentang emosi manusia dalam konteks sosial yang kompleks. AI bisa saja memberikan jawaban yang faktual, tetapi tidak bisa memahami mengapa sebuah jawaban mungkin menyakitkan secara emosional atau bagaimana sebuah situasi mempengaruhi perasaan seseorang. Misalnya, jika seseorang siswa ataupun sedang mengalami kesulitan pribadi, AI mungkin tidak dapat memberikan dukungan emosional yang tulus atau memahami akar masalahnya selain dari data yang diprogramkan ataupun yang kita beri. Yang kedua, refleksi yang saya dapat, jika siswa terlalu bergantung pada AI untuk mendapatkan jawaban, mereka mungkin tidak mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analisis yang mendalam. AI mungkin memberikan jawaban benar, tetapi tidak membantu siswa memahami proses di balik jawaban tersebut atau mengapa jawaban itu benar. Itu bisa menghambat kemampuan siswa untuk memecahkan masalah secara mandiri atau berinovasi. Yang kedua adalah dampaknya hilangnya interaksi sosial dan perkembangan emosional. Pembelajaran tidak hanya tentang transfer pengetahuan yang dilakukan oleh guru kepada siswa, tetapi juga tentang pengembangan sosial dan emosional, interaksi dengan guru dan teman sebaya, belajar berkolaborasi, dan memahami perspektif yang berbeda. Ketergantungan berlebihan pada AI dapat mengurangi kesempatan berharga ini, berpotensi menghambat empati, kemampuan berkomunikasi, dan keterampilan. Yang ketiga, refleksi yang saya dapat adalah dari mempelajari AI ini ataupun KA ini adalah prinsip etika dalam penerapan. Ya, di sini saya penerapannya di sekolah karena saya adalah sebagai pengajar ataupun guru. Yang saya dapat 2 prinsipnya. Yang pertama itu transparansi dan penjelasan. Ya, penggunaan AI harus dijelaskan secara jelas kepada siswa, guru, dan orang tua. Mereka perlu memahami bagaimana AI bekerja, apapun kemampuannya, dan yang paling penting apa keterbatasannya. Jika AI digunakan memberikan umpan balik, siswa perlu tahu bahwa itu adalah masukan dari mesin, bukan penilaian akhir dari guru-guru. Harus selalu menjadi penafsir ataupun fasilitator utama informasi yang diberikan AI. Jadi, gurulah yang berfungsi sebagai penilai akhir atau sekitarnya. Oke, yang kedua adalah penguasaan manusia yang berkelanjutan. Di sini bagaimana AI tidak boleh menggantikan peran guru. Sebaliknya, AI berfungsi sebagai alat pendukung saja yang membantu guru dalam menyelesaikan tugas-tugas administrasi ataupun memberikan sumber daya tambahan. Guru harus selalu menjadi penentu akhir dalam proses pembelajaran dan memiliki kemampuan untuk mengesampingkan rekomendasi AI jika dianggap tidak sesuai ataupun tidak etis. Interaksi manusia dan hubungan guru dengan siswa tetap menjadi inti dari pendidikan yang efektif.
Dengan memahami keterbatasan dan berpegang pada prinsip-prinsip etika yang kuat, kita dapat memastikan bahwa AI berfungsi sebagai alat yang memberdayakan, bukan yang membatasi dan menjadi pengalaman belajar siswa. Jadi di sini kita mari menggunakan AI dengan sesuai kondisi ataupun apa yang kita butuhkan, tetapi tidak ketergantungan kepada AI. Mari kita sama-sama mengembangkan, mempelajari, dan bagaimana keterbatasan-keterbatasan itu kita gunakan menjadi sebuah pengalaman belajar untuk menjadi lebih baik. Terima kasih, ini saja yang saya dapat sampaikan.